Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rizal Bright. Apa kabar Brighters? Hari ini di studio kita akan bincang-bincang soal masalah yang saya sendiri bingung nih sebenarnya karena takut kebaca. Karena yang hadir di studio hari ini ahlinya. Siapa dia? Apa dia? Nah, di samping itu saya akan ditemani sama sahabat saya, Ibu Hani. Beliau sahabat dekat dengan psikolog ini ya. Jadi nanti kita akan berbicara sama seorang psikolog. Nah, kebetulan nih Hani adalah sahabat tamu yang hadir saat ini. Nanti bincang-bincangnya akan lebih seru sama Hani karena Hani ketahuan kartunya nanti. Oke, brothers, saya perkenalkan tamu saya, Umi Kalsum. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, di samping Umi ada Ibu Hani yang nanti menemani saya bincang-bincang sama Umi Kalsum. Halo Hani. Saya Hani Brighters. Nah, ya kan? Udah mulai kelihatan kan? Nah, khasnya Bu Hani kan. Buat Brighters yang ada di banyak daerah, terutama teman-teman yang berhubungan dengan stasiun radio, pasti mengenal Ibu Hani. Itu siapa dan bagaimana karakternya, ya kan? Kalau sering-sering ditawar, kalau sering-sering diomelin, itulah dia. Karena saya si tukang mawar. Oke, kita langsung bincang-bincang sama tamu kita, Umi Kalsum. Apa kabar Umi? Baik, alhamdulillah. Mbak Umi, saya tadi diperkenalkan sama sahabat saya Hani. Umi adalah seorang psikolog. Bener ya Umi ya? Betul. Boleh cerita nggak Umi, psikolog kuliah di mana, kemudian di psikolog itu sebenarnya apa gitu? Oke. Saya itu psikolog dari Universitas Gadjah Mada ya, Oh, oke. UGM Jogja. Jogja ya Umi ya? Iya. Jauh juga ya Umi? Ya mainnya agak jauh waktu Agak itu. jauh ya? Sekarang udah di Jakarta lagi. Ada Jakarta lagi ya? Psikolog itu apa sih Umi? Jadi psikologi adalah mungkin sederhananya ya ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Oh, oke. Perilaku manusia dalam berbagai setting. Nah, dari situ para psikolog akan melihat dari perilaku seseorang, dia akan menyimpulkan gitu berdasarkan perilaku tersebut. Menyimpulkan makhluk yang diinterview itu ya? Iya ya. Salah satunya Salah seperti satunya itu, ya. Oke. Nah, ngomong tentang lawan bicara seorang psikolog, apakah dia itu harus seorang yang sakit atau sehat? Oke, jadi psikolog itu ada beberapa cabangnya, cabang ilmunya. Jadi mungkin salah satunya saya sebutkan ada psikologi pendidikan. Jadi psikolog tersebut lebih banyak bekerja di sekolah bersama para peserta didik. Ada lagi psikolog yang mungkin lebih sering dikenal sama teman-teman sekalian itu adalah yang memberi konseling, memberi terapi. Itu bekerja di bidang klinis, psikologi klinis. Iya. Lalu ada lagi yang mungkin di bidang perkembangan, misalnya menangani anak-anak atau menangani orang yang sudah tua, senior gitu ya. Kalau saya sendiri kebetulan yang berada di lingkungan perusahaan. Oh, perusahaan. Jadi areanya psikologi industri dan organisasi. Oh, oke. Gitu. Jadi ternyata yang berbicara sama seorang psikolog itu bukan selalu orang yang dalam situasi kurang sehat, bukan ya Mumi ya, tapi lebih kepada bagaimana orang itu digali untuk diketahui kapabilitasnya sampai mana gitu ya Umi ya. Betul, kalau gitu saya ya? yang seperti itu terutama karena di psikologi industri dan organisasi yang saya tekuni lebih banyak bicara dalam setting kerja, setting karyawan. Gitu. Karyawan dibantu untuk mendapatkan performa yang semakin baik lagi pada setting pekerjaan. Oh, baik. Wah, seru nih. Nanti kita bicara bagaimana cara menilai, meng-assess seseorang apakah dia patut untuk naik gaji, naik jabatan. Ya, begitu ya, Umi ya. Dari hasil prestasi kerjanya atau memang dia harus hanya stuck di situ ya? Iya, betul. Begitu ya, Umi ya. Wah, ini menarik banget karena kebetulan saya punya karyawan-karyawan. Enggak. Jadi kita akan menggali lagi ilmu lebih dalam tentang dunia psikolog dari Umi Kalsum. Bukan hanya masalah dunia pekerjaan, tapi juga tentang apa bedanya psikolog dengan psikiater misalkan, atau seorang psikolog itu tugas dan tanggung jawabnya apa saja misalkan gitu ya. Kita akan bincang-bincang lebih dalam dengan Umi Kalsum setelah sesi yang satu ini.
Oke, balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih di acara Bincang-Bincang Santai dengan seorang psikolog yaitu Umi Kalsum dan sahabat saya Hani Librianti. Nah, Han, ini menarik nih tamu kita hari ini nih Han ya, seorang psikolog. Ada beberapa hal yang ingin lo tanyakan kan ke tamu kita ini Han? Sekaligus sahabat lo pastinya ya. Iya. Ini kebetulan Umi ini kan teman SMA, berarti itu udah berapa puluh tahun yang lalu ya. Oke. Jadi semenjak SMA kita putus hubungan, maksudnya udah lulus kontak nih beberapa kontak teman ya. terus baru setelah reuni 25 tahun kalau nggak salah yang mana SMA 62 kita kumpul lagi nih, kita ketemu lagi gitu. Nih kemarin waktu mau ngobrol soal psikolog itu apa gitu, begitu lihat Instagramnya ini di belakang namanya Umi tuh panjang, banyak. Itu banyak gelarnya atau nama panjangnya Han? Justru tahunnya kan Umi Kalsum gitu. Nah setelah itu ada embel-embelnya lagi ya? Oke. Nah itu perlu dijelasin tuh. Ceritain tuh apa tuh Umi? Apa itu Umi, embel-embel di belakang nama Umi Kalsum? Baik, psikolog itu gelarnya adalah kalau jadi gelarnya tuh di belakang tuh ada kata psikolognya. Jadi kebetulan saya gelarnya adalah SC atau Sarjana Psikologi titik psikolog. Jadi artinya kalau udah ada titik psikolognya itu saya sudah punya license untuk menjadi seorang psikolog, surat izin praktek gitu ya. Sebagai psikolog. Banyak juga sarjana psikologi yang bisa jadi dia nggak mempunyai surat izin praktek yang dikeluarkan oleh HIMSI, Himpunan Psikolog Indonesia gitu. Terus kalau tadi Hani tanya gelar yang di belakangnya yang lain adalah CMHA. CMHA itu Certified Master Handwriting Analysis. Jadi kebetulan selain psikolog saya juga mempelajari grafologi. Dan grafologi itu adalah handwriting itu. Jadi dari handwriting bisa kelihatan orang itu seperti apa gitu. Jadi sebuah ilmu yang mempelajari goresan-goresan tulisan tangan dan juga tanda tangan untuk melihat sifat-sifat seseorang. Menarik ini. Baru tahu. Iya. Lanjutkan tanyanya. Ternyata tulisan tangan tuh dipelajari ya. Kira itu udah bakat sendiri gitu loh, bahwa melihat tulisan tangan tuh orangnya kayak gini-gini tuh udah emang bakat gitu. Tapi ternyata dipelajari ya. Betul. Jadi ada tekniknya untuk mempelajari tulisan tangan. Dan dari tulisan tangan itu kita bisa menggali banyak hal tentang seseorang, gitu loh, kekuatannya, kelemahannya, hal-hal yang perlu diperbaiki dari orang. Jadi kompetensinya nih orang ini seperti apa juga bisa dilihat dari tulisan tangan juga. Sifat-sifat atau kepribadiannya. Sifat dan kepribadiannya juga. Menarik ya. Mbak, apakah sebuah tulisan itu bisa diubah karena karakter seseorang yang sudah berubah, atau tulisan itu tetap seseorang itu akhirnya terbaca oleh ahlinya bahwa orang ini telah memiliki karakter yang berbeda dari yang sebelumnya? Jadi sebuah tulisan tangan bisa diubah, tapi mungkin bisa jadi itu nggak serta-merta berubah ya. Karena kan ada sebuah ilmu yang namanya grafoterapi. Jadi adalah mengubah tulisan tangan untuk mengubah hal-hal tertentu dari orang tersebut. Bisa jadi sifat-sifatnya yang kurang baik atau kelemahan-kelemahannya diubah supaya dia menjadi lebih baik. Hanya saja mungkin tidak cepat gitu ya, karena kan kita mungkin menulis itu kan udah puluhan tahun ya kita pelajari dari SD gitu ya sampai kita dewasa. Nah, untuk mengubah tulisan tangan itu nggak bisa semudah itu, secepat itu gitu ya. Sehingga biasanya tuh dua sisi ya. Tulisan tangannya diubah dan itu perlu latihan yang cukup intens untuk mengubahnya. Di sisi yang lain dia perlu diberi konseling atau ya perbaikan juga terhadap dirinya. Iya, supaya dia dapat insight. Memang itu perlu diubah nggak hal-hal itu, sifat-sifat itu. Jadi dua sisi gitu. Oke. Menarik ini. Termasuk pertumbuhan seseorang yang lagi belajar. Maksud saya gini, misalkan saya punya seorang putra. Dia memiliki karakter yang emosional misalnya gitu ya. Kemudian dia ingin mengubah karakter itu menjadi seseorang yang tidak emosional. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara membaca tulisannya dia dari kecil hingga dewasa. Jadi diminta nanti ketika untuk misalnya mengubah gitu ya,
mungkin tidak bisa mengubahnya langsung 100% gitu ya, tetapi mengubah beberapa karakter dari tulisan tersebut gitu. Satu persatu, katakanlah satu huruf saja diubah terlebih dahulu, nanti setelah beberapa waktu huruf-huruf yang lain gitu loh. Atau mungkin dari arah tulisan tangannya atau dari bentuknya yang seperti itu. Oke, baik. Gitu. Sehingga diharapkan nanti secara perlahan semakin lama dia nyaman dengan tulisannya dia yang baru, huruf-huruf yang baru, dia akan berubah tuh sifat-sifat dia. Iya. Otomatis akan berubah juga. Nah, nggak otomatis Nggak sih. otomatis. Yang saya dengan perubahan dia belajar tulisan tangan itu, berarti dari misalnya yang tadinya emosional berubah jadi lebih sabar atau lebih itu Bisa. secara Iya. Memang betul seperti itu. Tapi memang perlu waktu. Perlu waktu, dan itu juga waktunya nggak cepat ya Mbak ya? Nggak cepat. Nggak cepat ya. Biasanya berapa lama Mbak? Tahunan? Yang jelas kalau itu dilakukan secara intens mengubah tulisannya, itu harus sesuatu yang dilakukan secara reguler. Katakanlah dia setiap hari membuat atau mengubah hurufnya setiap hari katakanlah. Biasanya antara sekitar 30 sampai 60 hari. Oke. Gitu. Nanti kemudian supaya itu menjadi sebuah otomatis ya. Itu kalau dilakukan secara intens. Tapi kalau tidak dilakukan secara intens, kita misalnya mengubahnya kalau ingat aja itu mungkin butuh waktu lebih lama lagi, mungkin beberapa tahun. Iya ya. Berarti secara nggak langsung ketika ada keinginan untuk mengubah cara penulisan huruf, berarti ada keinginan di hati kecilnya dan semangatnya untuk mengubah dirinya. Betul, ya. makanya harus ditambah dengan konseling. Oh, Tidak iya, hanya iya, diminta, iya. oke kamu mengubah tulisanmu menjadi seperti ini, tetapi harus diberi penjelasan kenapa sih itu harus Kenapanya harus berubah. seperti itu ya. Ya. Betul. Oh. Agar dia paham alasan-alasan atau latar belakangnya. Latar kenapa itu belakangnya ya. diubah. Baik. Oh, menarik ya. Iya. Oke, ada gelar apa lagi Han selain itu? Itu belajar tentang tulisan tangan tuh berapa lama gitu? Saya udah dari 2011 ya kurang lebih ya. Jadi kurang lebih ya 10 tahun yang 10 tahun ya. Ini sebenarnya saya ingin bahas banyak nih tentang tulisan, terutama tulisan saya ya Mbak. Itu dari SD, SMP, SMA semua tulisan berubah Mbak. Iya, karena saya menganggap tulisan saya jelek. Tapi mudah-mudahan rezeki saya nggak jelek ya Mbak. Insya Allah. Apakah tulisan jelek berhubungan dengan rezeki atau hal-hal lain? Jadi tulisan dibilang jelek atau bagus itu kan kadang-kadang buat orang awam sama buat ahli grafologi itu beda. Oh, oke. Gitu ya. Jadi mungkin buat orang kita bilang tulisannya ini jelek gitu ya, tetapi selama itu tidak ada karakter-karakter yang negatif itu nggak ada masalah. Oh, gitu. Jadi di waktu kita menulis itu menunjukkan karakter negatif dan positif. Iya betul. Jadi ada misalnya Goretan-goretan itu ya Mbak ya? ada karakternya atau sifat-sifat, ciri sifat tertentu yang mungkin tidak baik. Nah itu berarti ada yang jika memang diperlukan diubah. Gitu. Jadi kalau hanya kita bilang ini tulisan saya jelek, selama di situ nggak ada karakternya yang jelek, nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah juga ya. Iya. Ya gimana ceritanya seorang dokter yang dulu bikin resep tulisannya jelek-jelek nggak terbaca? Tulisannya nggak baca loh. Iya kan? Nah itu juga ya yang sering disalahartikan orang nih. Kadang-kadang tulisan dokter tuh kan jelek. Itu gimana tuh? Nah kalau tulisan dokter itu adalah tulisan yang memang dia gunakan untuk menulis resep. Ketika kita membaca tertentu gitu ya. Ketika kita membaca tulisan dokter untuk tujuan grafologi, yang dibaca adalah tulisannya dia pada saat dia tidak menulis resep. Oh, oke. Gitu, tulisan aslinya dia. Tulisan asli. Oh, berarti waktu dia menulis resep belum tentu itu menjadi tulisan aslinya dia. Ya, belum Atau tentu. sengaja dijelek-jelekin. Mungkin ya saya nggak tahu ya, tapi mungkin ada cara tertentu ya oleh yang kode etik dokter dia harus menulis resep dengan cara tertentu. Oh, oke. Gitu. Biar pasiennya nggak bisa baca. Iya, Ini namanya apa ya? Nanti dia salah gunakan obat yang diberi Iya ya. benar. Iya. Ini tadi pertanyaan selanjutnya saya adalah ada gelar sarjana psikologi, Sarjana psikologi. ada psikolog yang menyatakan bahwa dia boleh buka praktek, ada gelar apa tadi? Baca tulisan tangan. Apa itu? MCHA. MCH, Master Handwriting Analysis. Master Handwriting Analysis. Setelah itu ada gelar lain? Enggak, udah. Nggak cukup. ada. Panjang. Kirain ada lagi yang mau bikin apa gitu. Terus terang saya jadi minder nih Mbak. Karena saya nggak ada gelar apa-apa ini. Baik. Ada pertanyaan lain Han? Ya kalau lihat Instagramnya lagi balik lagi nih, selain tadi nama gelarnya panjang, kelihatannya
banyak aktivitas gitu yang Umi lakukan ya, entah jadi pembicara, pengisi ini segala macam. Jadi ada kegiatan-kegiatan gitu ya. Gue nggak bisa sebutin satu-satu karena gue juga lupa gitu. Iya. Saking banyaknya ya. Iya. Ada beberapa jadi pembicara di sini, termasuk aktif gitu. Itu berhubungan dengan profesi yang sekarang digeluti atau berbicara di luar profesi? Berhubungan Berhubungan dengan ya? profesi yang saya geluti. Jadi saya beberapa kali mengadakan event yang misalnya terkait sama grafologi, baik khusus untuk para psikolog yang sedang belajar grafologi maupun mungkin untuk orang awam. Bisa jadi pernah juga misalnya kayak event bikin bagaimana membuat tanda tangan, gitu, terutama buat adik-adik kita yang masih akan membuat KTP tuh, kan biasanya tuh perlu tuh. Nah itu kita ngadain tuh event itu supaya adik-adik itu tahu cara membuat tanda tangan yang baik gitu. Karena sebagai seorang yang biasa mewawancari orang, rekrutmen orang, saya seringkali melihat tanda tangan orang-orang itu unik gitu ya. Saya nggak bilang jelek deh ya, tapi unik gitu ya. Dan ketika saya tanya, tidak semua orang merasa nyaman dengan tanda tangannya. Jadi dia merasa tanda tangan saya itu saya buat waktu saya kecil atau saya SD atau remaja. Nah, ketika dia sudah dewasa, dia merasa tanda tangan itu tidak mewakili karakternya, tidak mewakili dirinya, gitu loh. Atau tanda tangan itu sekedar mencontoh tanda tangan temennya kan, atau kakaknya gitu atau ya. orang tuanya ya. Gitu. Terus setelah dia besar kok rasanya saya nggak pas ya tanda tangan ini. Nah, sehingga saya merasa aduh, seandainya adik-adik kita yang masih belum punya KTP tuh belajar dulu nih bikin tanda tangan ya. Karena perubahan tanda tangan itu bisa menimbulkan dampak ya Mbak ya? Iya kan ada, karena udah jadi entah di KTP, entah di bank, ya biasa. Itu dicairkan ya. Ya gitu. Walaupun sebetulnya itu tetap bisa diubah tanda tangan ya. Ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil kalau nggak salah. Iya. Saya dulu pernah bikin KTP dulu ya. Dulu kan ada proses pergantian KTP, kalau sudah habis berlaku ganti KTP gitu ya. Kita rubahin tanda tangan. Karena waktu di bank beda tanda tangannya gitu kan. Akhirnya ganti KTP, ganti tanda tangan sesuai dengan yang kita buat di bank supaya bisa masuk gitu. Tapi sekarang agak susah. Karena KTP itu seumur hidup. Iya. Jadi untuk mengubah agak sulit ya Mbak ya? Agak lebih sulit gitu. Tapi bukannya nggak bisa sih, tetap bisa. Tetap bisa diproses ya. Tapi jadi makan waktu ya Mbak ya? Jadi makan waktu. Karena ada orang-orang yang misalnya di KTP-nya itu fotonya mungkin ya dia pengen ganti fotonya atau statusnya yang dulu sudah menikah atau belum menikah jadi menikah itu bisa diganti. Demikian juga tanda tangan pada dasarnya bisa diganti. Baik. Mbak, ini balik lagi ke dunia psikolog yang Mbak tekuni sekarang ya. Mbak tadi berbicara tentang masalah SDM, HRD. Boleh nggak dikasih clue sedikit Mbak, dari apa Mbak bisa menilai seseorang itu patut untuk dinaikkan jabatannya atau dinaikkan gajinya? Oke. Benar nggak cara saya bertanya? Saya agak hati-hati. Ini kalau yang tanyanya bos nih, berarti buat karyawannya. Kebaca ini. Gimana nih caranya nih nanti kalau Oke. Jadi ketika seseorang naik jabatan, misalnya promosi jabatan, termasuk juga kalau promosi jabatan kan implikasinya ke gaji ya. Nah itu kan tentu kalau di perusahaan itu yang menilai itu nggak cuma satu, nggak cuma psikolog. Jadi psikolog itu biasanya hanya satu bagian aja dari tim tersebut. Tapi perusahaan kan pasti ada penilaian-penilaian lain, entah itu performa kerjanya, kinerjanya selama ini, kedisiplinan dan sebagainya. Nah, psikolog mengambil porsi untuk menilai itu di bagian kompetensinya. Kompetensi terutama soft kompetensi, bukan hard skillnya. Misalnya hard skill itu kan misalnya dia bisa mengoperasikan mesin, tetapi kalau soft kompetensi itu lebih pada dia communication skillnya gimana, atau dia relationshipnya dengan orang lain bagaimana, teamworknya dia gimana. Nah, bagian situ yang dinilai oleh psikolog. Dan psikolog ketika menilai itu harus memiliki acuan. Nah, jadi ada patokannya, dia dinilai sudah layak di kompetensi tersebut apa belum, yaitu dengan menggunakan kamus kompetensi. Dan melakukan sebuah metode yang namanya assessment center. Assessment center ya. Berarti si psikolog itu harus punya bahan terlebih dahulu? Ya, harus punya bahan. Kalau tiba-tiba dia harus menginterview seseorang kemudian memutuskan apakah dia layak atau tidak, mungkin nggak?
Tidak sih, karena psikolog sifatnya bukan memutuskan, tapi lebih pada merekomendasikan. Merekomendasikan kepada klien, yaitu perusahaan Karena tersebut. setelah ini saya akan membuat suatu simulasi gimmick nih Pak, bagaimana Mbak memberikan suatu interview ke rekan saya, kemudian bisa menyimpulkan apakah dia patut atau tidak patut. Tapi jangan sekarang, setelah yang satu ini Pak. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih di acara Bincang-Bincang Santai dengan tamu saya seorang psikolog, Umi Kalsum. Dan ternyata beliau juga mampu membaca karakter seseorang dari tulisan tangan dan tanda tangan orang tersebut. Di samping itu saya juga masih ditemani sahabat saya, yaitu Hani Librianti, yang akan ngobrol-ngobrol santai dengan Umi Kalsum. Mbak Umi, tadi kan saya sempat menyampaikan apakah bisa seseorang itu dari bincang-bincang ini kemudian disimpulkan karakternya tersebut seperti apa dan segala macam. Itu bisa nggak? Sebetulnya toolsnya tuh ada beberapa macam, karena dari namanya assessment center itu harus multi tools dan multi raters. Jadi yang diukur tuh tidak hanya dengan wawancara atau bincang-bincang yang tadi disebutkan ya, tapi wawancara. Lalu ada tools yang lain kayak misalnya group discussion, terus ada lagi yang namanya role play atau bermain peran. Ada lagi kita juga tetap gunakan tes psikologi. Ada lagi yang namanya ada beberapa serangkaian soal-soal yang harus dikerjakan oleh orang tersebut, gitu loh. Jadi toolsnya tuh nggak cuma satu. Yang berikutnya adalah psikolognya nggak cuma satu. Jadi adalah ada beberapa psikolog dan itu harus didiskusikan ya. Karena kan ya sama ketika ada seseorang berpendapat A, mungkin ada yang berpendapat B dari hasil analisa tersebut gitu ya. Oh ternyata butuh diskusi juga antar psikolog ya. Namanya integrasi data. Jadi keseluruhan data selama proses assessment tersebut diintegrasikan gitu loh. Bisa jadi saya melihat misalnya saya wawancara Hani, bisa jadi ketika wawancara bagus gitu loh. Ternyata ketika hasilnya pada saat diskusi kelompok atau saat role play itu ternyata pasif. Gitu loh. Berarti kan ada hal-hal yang ini kenapa kok pada saat wawancara bagus, ketika one on one, ketika diskusi kelompok kok pasif ya. Oh berarti bisa jadi Hani ini misalnya gitu ya. Hani ini orangnya ketika dalam situasi kelompok mungkin dia nggak nyaman kalau banyak orang. Dia mungkin kalau hanya kelompok kecil dia bagus. Lebih terbuka ya. Lebih terbuka. Ketika harus berada dengan banyak orang dia kurang bisa. Berarti mungkin bisa jadi leadershipnya dia masih kurang gitu seperti itu. Lebih menilai begitu. Jadi banyak banget faktor-faktor yang diperhitungkan di situ ya. Tadi ada role play, ada simulasi kelompok dan segala macam itu untuk menunjukkan karakter seseorang itu ketika ada di dalam suatu kondisi yang sebenarnya gitu ya Mbak ya. Betul, dalam setting pekerjaan. Setting pekerjaan ya. Kompetensinya bagaimana nih di pekerjaan. Nah, tadi juga Mbak Umi bilang ada tim psikolog sendiri bukan satu orang. Kira-kira ada berapa orang yang dibutuhkan untuk menilai sesuatu? Biasanya 3 sampai 4 orang Gitu yang 3 atau 4 orang ya. Jadi selama prosesnya itu diobservasi lalu itu harapannya adalah menurunkan subjektivitas. Misalnya ternyata saya ketika wawancara ada hal yang saya nggak suka gitu ya sama Hani, terus jadi saya ini wawancaranya kurang bagus nih gitu. Tetapi itu kemudian oleh psikolog lain mungkin dia bisa melihat hal-hal lain sehingga diharapkan itu hasil integrasinya itu membuat jadi fair, jadi objektif. Baik. Ani, ada yang ingin ditanya? Jadi saya bingung kalau mau nanya, takut nanti bingung. Kan ini nggak setting kerjaan. Nggak. Walaupun saya mencuri-curi juga nanti dilaporin, Pak, Hani itu ternyata gini loh. Pak, Hani itu kayaknya layak dapat gaji, tapi 2 tahun lagi ya. Pak, Hani ternyata tuh kerjanya begitu ya Pak. Bagus loh Pak, bagus sudah bisa promosi. Tentang temennya itu kan namanya subjektif ya, gitu. Iya. Ini selama ini menggeluti
psikolog ini ada nggak ketemu hal-hal yang menarik gitu, ketemu hal-hal yang kok kayaknya ini kayak gini ya, atau nggak umum ya, susah atau kayak gimana gitu, pernah? Mungkin lebih pada melihat kesimpulan-kesimpulan aja ya. Jadi selama saya jadi asesor, namanya kalau kita di assessment center itu yang menilai namanya asesor. Jadi saya bisa menyimpulkan gitu untuk karyawan-karyawan di level staff tuh aku sering banget ngelihat bahwa mereka rata-rata tuh, bukan rata-rata gitu ya, kompetensinya yang kurang tuh terutama di kompetensi yang terkait aspek-aspek pengelolaan diri gitu. Jadi misalnya achievement drive-nya tuh masih kurang, atau dia kurang terdorong untuk belajar gitu ya, Motivasinya kurang gitu loh, atau dia nggak tahu saya tuh harus lebih aktif untuk jadi karyawan yang bisa kayak tadi promosi tuh harus seperti apa, dia nggak tahu tuh bagian-bagian seperti itu gitu. Nah begitu naik level kayak katakan misalnya level supervisor, saya mendapati bahwa banyak orang-orang di level supervisor ini penguasaan technical skill-nya, yang skill yang emang dia kuasai itu tuh masih terlalu tinggi, bukannya masih terlalu tinggi masih dominan di technical skill. Padahal seorang supervisor kan dia sudah mulai punya bawahan, nah itu harusnya udah mulai ke arah yang manajerial, tapi masih berkutat di technical skill. Nah akibatnya ketika posisinya tambah naik, seharusnya sudah mulai lebih ke manajerial, jadi kurang tuh. Nah begitu di level manager atau di level yang lebih top lagi di atasnya, kekurangannya lebih pada di kayak strategiknya masih kurang gitu loh. Jadi strateginya yang melihat ke depan, nah itu yang ada banyak masih kurang. Nah Mbak, ngobrol-ngobrol saya itu soal itu ya, pernah saya dulu kan saya juga pernah kerja di suatu tempat gitu ya. Yang saya masih ingat adalah ketika saya diskusi sama bos saya, itu ada istilah, oh ini tipe pekerja ini, oh ini tipe manajerialnya jago nih, ini skill communication skillnya bagus nih gitu. Terus ada juga yang dinilai karena kalau dia sih karena pekerja, kalau diajak ngobrol-ngobrol masa strategis nggak nyambung gitu. Nah apakah itu yang dimaksud dengan Mbak sampaikan bahwa ini dia kekuatannya hanya di skill kerjanya, tapi kemampuan strategi dan komunikasinya kurang bagus atau apa gitu? Atau salah satunya seperti itu sih maksudnya. Gitu ya? Jadi harusnya katakanlah di level-level yang sudah mulai naik ke atas, di level yang manajerial gitu, hal-hal yang lebih terkait manajerial yang harus dia kuasai, ternyata itu masih belum, dia masih berkutat di hal-hal yang lebih teknis gitu. Walaupun secara ambisi dia pengen, aku bisa nih jadi seorang manajer nih gitu, merasa bisa ya. Tapi ukurannya hanya skill saja gitu, padahal di level manajerial itu ada kemampuan komunikasi, kemampuan leader ya, karena dia kan juga harus nurunin komunikasi ke bawah ya Mbak ya. Oke. Nah Han, dari pengalaman cerita-ceritanya Ibu Umi Kalsum nih, yang ada nggak kira-kira ada pengalaman secara pribadi nih? Mbak Hani ini Mbak, saya kerja bareng sama Mbak Hani ini bukan baru. Itu dari tahun 2000 sampai 2021 sekarang. Berarti kan udah 21 tahun ya. Walaupun pernah kita nggak kerja bareng sekitar 3 tahunan lah, karena Mbak Hani ada satu tempat, saya di tempat lain gitu. Tapi selama ini kita kerja bareng. Nah, Mbak Hani itu juga pernah jadi senior saya, karena saya masuk di suatu institusi, Mbak Hani duluan. Nah, tapi satu kali saya pernah jadi leadernya dia. Iya, saya jadi supervisor, beliau jadi tim saya gitu. Bahkan saya sempat ada di manajer, GM, Mbak Hani sempat jadi manajer. Waktu saya jadi GM, saya tunjuk dia sebagai manajer nggak mau. Iya, saya nggak sanggup katanya. Tapi begitu saya sudah tidak in charge, beliau diangkat jadi manajer sama orang lain mau. Perlu diklarifikasi, ini kan terpaksa. Nah, saya pengen dapat cerita juga dari Mbak Hani. Nah, nanti mungkin Mbak bisa menilai apa yang bisa menyimpulkan apa yang diceritakan Mbak Hani. Mbak Hani, dari pengalaman kerja kita ini selama 21 tahun, menurut Mbak Hani, hal-hal yang membedakan ketika Mbak Hani duduk di operasional dan duduk sebagai seorang manajer apa? Apa ya, gini, kalau bilang nggak mau jadi manajer karena satu, tanggung jawabnya jadi lebih banyak gitu. Terus kadang-kadang kan kita nggak tahu orang yang kita satu tim ini, orang yang kita ajak barengan itu
bisa semua satu teamwork apa enggak sih, satu kepala atau enggak sih, karena itu kan kita ngatur orang itu kadang-kadang sih lebih mengarahkan orang itu kan nggak gampang ya. Jadi kadang-kadang walaupun dibilang secara ini sih manajer gitu, secara gelarnya manajer, tapi secara kerjanya tetap operasional. Itu tadi kayak Umi bilang, walaupun ada di sisi manajerial, tapi skill manajerialnya kurang karena lebih di teknis. Iya, karena yang gue alami kadang-kadang kayak gitu. Karena gue ngerasa tuh ngejalanin semua dari bawah gitu ya. Jadi ketika duduk di manajer, ya pun gue ngerasa bahwa kok orang yang di bawah gue gak ngerjain seperti yang biasa gue kerjain ya gitu loh. Jadi kadang-kadang gue balik lagi ke kerjaan bawah gitu. Jadi bukan turun gunung ya kan, nggak memuaskan nih rasanya nih Iya. bawahan. Kayak gue ngerasa bahwa kemarin gue ngerjainnya lebih bagus kok ketimbang dia gitu kadang-kadang. Sebenarnya dari situ udah bisa disimpulkan ya Mbak ya. Silakan Mbak simpulkan. Kalau nggak apa-apa ya Han ya. Nggak apa-apa, nggak Jadi apa-apa. ketika mungkin awalnya nggak ditunjuk jadi manajer nggak mau, terus kemudian mau, bisa jadi kalau menurut aku prioritasnya Hani pada saat itu mungkin udah berbeda. Dulu ketika awal mungkin punya prioritas apa atau punya dia mungkin nggak tahu ya prioritasnya beda. Begitu setelah berapa tahun kemudian ditunjuk manajer lagi, mungkin udah punya prioritas yang berbeda, pemikiran-pemikiran yang berbeda, sehingga akhirnya siap atau mau gitu ya. Nah terus kalau mengenai yang tadi akhirnya nggak puas sama bawahannya, ketika kemudian akhirnya terjun lagi ke bawah, mengoreksi kerjaan bawahan, nah itu memang sering banget kelihatan manajer seperti itu. Nah oleh karena itu ada sebuah kompetensi namanya developing others yang merupakan tuntutan seorang manajer. Jadi dia harus mampu mendevelop orang-orangnya, timnya dia, itu jadi salah satu penilaian. Dia mampu nggak tuh ngedidik orang-orangnya. Jadi nggak hanya sekedar dia turun ke bawah, Bagaimana dia menyelesaikan pekerjaan, tapi bagaimana dia mendidik kaderisasi orang untuk menjadi pengganti gitu ya Mbak ya. Itu cara apa yang dia lakukan untuk mendidik timnya dia supaya pada suatu saat bisa menggantikan dia. Itu yang menjadi hal yang penting karena Iya, tidak itu nggak semua hal seperti itu gampang ya. Karena tipikal seseorang saya nggak tahu Mbak koreksi juga ya. Mereka kan melihat bahwa saya biasa mengerjakan A sampai Z seorang diri. Kemudian ada orang lain, saya gemes nih ngeliat kerjanya kok nggak beres-beres. Akhirnya dia turun menyelesaikan A sampai Z. Ada hal lain yang dia lupa bahwa tugas dia adalah mendidik orang itu sehingga mampu mengerjakan A sampai Z juga gitu ya Mbak ya. Itu sebenarnya tugas seorang manajer ya, sebagai seorang leader. Seorang leader. Manajer sama leader dua hal yang berbeda atau gimana Mbak? Manajer mungkin lebih pada apa ya, jabatan atau posisinya ya gitu. Tapi kalau leader itu adalah walaupun dia nggak punya jabatan atau posisi tertentu, kalau memang dari jiwa leadershipnya dia udah ada, dalam posisi staff pun tetap ada tuh muncul jiwa leadernya dia. Dia akan secara spontan mengkoreksi harusnya begini, bagaimana begini gitu ya. Walaupun mungkin tidak langsung mengoreksi atasannya ya. Iya, bisa dipecat Mbak. Ya, tetapi katakanlah kepada temennya sesama rekan kerja gitu, dia nggak cuma pasif, dia kan bukan bawahanku gitu, bukan bawahanku, ngapain saya mengoreksi, tapi dia proaktif ya. Proaktif, membantu. Mungkin ada teman yang merasa kesulitan terhadap pekerjaan tertentu, dia membantu atau mendidik mengajari temennya. Itu salah satu sifat-sifat leader juga. Saya dulu pertama kali masuk kerja Mbak, kebetulan senior saya kan Mbak Hani Mbak. Saya sering dimarahin Mbak. Ya, tapi dimarahin untuk bisa saya belajar. Pernah baru saya lagi Mbak Hani bilang, yang pinter dong gitu. Itu benar jadi bos saya. Iya betul. Akhirnya saya jadi Berarti hasil didikannya Mbak Hani tuh. Psikolognya lagi didik juga sama saya. Bercanda kok Mbak, bercanda. Mbak Hani ini orangnya sebenarnya semangatnya luar biasa Mbak. Dia kalau diberikan satu pekerjaan tanggung jawabnya tinggi. Nah, tidak semua orang memiliki rasa tanggung jawab kan, betul ya? Nah, sekarang bagaimana membangkitkan rasa tanggung jawab seseorang? Bagaimana membangkitkan rasa tanggung jawab ya? Iya. Sebetulnya ketika kita jadi leader atau jadi manajer atasan gitu ya, ketika kita punya bawahan, tetapi rasa tanggung jawabnya atau rasa ownership-nya sama pekerjaan itu belum muncul, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang manajer adalah dia harus memberi visi atau
wawasan atau pandangan ke depan sama si bawahannya ini. Sebetulnya pekerjaan yang mau dia lakukan itu tujuannya kemana, arahnya kemana, dan apa sih benefitnya buat si anak ini, si orang ini, dan buat perusahaan. Jadi itu menurut saya itu salah satu yang kadang-kadang leader atau manajer itu nggak secara komplit itu menyampaikan bahkan ini. nggak sempat memikirkan juga hal itu. Akhirnya cuma fokus di masalah yang ada saat itu, pekerjaan yang saat itu, tetapi lupa memberi visi. Nah, ketika orang nggak punya visi, nggak punya tujuan, ya dia kan jadi nggak. Ya kerja aja kayak robot ya. Iya, robot kerja aja. Selesai ya sudah gitu ya. Rutinitas aja sehari-hari. Tapi kalau seseorang punya visi, punya pandangan ke depan, dia akan punya mimpi kan. Berarti saya kerja harus begini. Saya punya target harus begini gitu. Oke. Baik. Seru ya ngomong sama seorang psikolog ya. Tadinya saya berpikir bahwa kalau ngobrol sama psikolog itu harus hati-hati karena takut kebuka karakternya. Ternyata enggak juga. Ya, bahkan kita dapat hal-hal baru yang menginspirasi bahwa oh ternyata kita harus berpikir ke depan, bahwa kita harus memiliki motivasi, bahwa kita harus memiliki visi, bahwa kita tuh dengan tim harus berdiskusi mengarah kepada sesuatu hal, apa nih tujuan kita, apa nih sasaran kita, sehingga kita nyampainya bareng-bareng ya Mbak ya, nggak sendiri-sendiri ya. Iya benar-benar. Oke Mbak, jangan kemana-mana karena habis ini kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Baik, terus masih berlanjut ke obrolan lain dengan tamu kita Umi Kasum, seorang psikolog, tapi bukan hanya kita ngobrol soal yang serius-serius, kita juga pengen gali hal-hal yang lain tentang tamu kita ini setelah yang satu ini. Balik lagi bersama saya Riza Bright, masih di acara Bincang-Bincang Santai dengan tamu saya seorang psikolog yaitu Umi Kasum, dan bersama sahabat saya Hani Librianti. Mbak, tadi kita udah ngobrol-ngobrol serius tentang apa itu psikolog, apa ternyata Mbak Umi Kasum selain seorang psikolog juga memiliki kemampuan membaca tulisan tangan gitu ya. Tapi saya belum dapat kemampuan dari Mbak Umi yang lain nih. Ya, yaitu saya ada gimmick. Boleh ya kita main gimmick sebentar ya? Iya. Okay. Saya ingin tahu bagaimana seorang psikolog merangkai suatu kalimatan, suatu cerita dari 3 kata yang kita lempar. Ya, contohnya misalkan gini Mbak Umi Kasum, ada handphone, mic, dan kursi misalkan. Itu Mbak Umi nanti harus merangkai kata-kata itu menjadi satu cerita atau kalimat yang berhubungan. Saya sedang duduk di sebuah kursi, lagi siaran di depan mic berhadapan dengan tamu-tamu saya, tiba-tiba handphone saya berbunyi misalnya. Itu kan satu rangkaian dari 3 kata itu gitu ya. Nah, karena di sini ada Mbak Umi sama Mbak Hani, nanti Mbak Hani yang melempar 3 kata ke Mbak Umi, kemudian Mbak Umi merangkai menjadi satu kalimat, kemudian Mbak Umi melempar 3 kata ke Mbak Hani merangkai menjadi satu kalimat. Gitu ya. Nah, kalimatnya kalau bisa jangan kata-katanya jangan berhubungan. Misalkan saya jalan nasi uduk ya, tinggal saya jalan ke depan di nasi uduk selesai gitu. Ya, tapi ada satu kata, 3 kata yang berseberangan jauh kemudian dirangkai menjadi satu kalimat. Oke. Siapa yang mulai dulu, Mbak Umi atau Mbak Hani dulu? Silakan. Ini mikir katanya aja bingung. Boleh kata-katanya dari saya ya. Boleh. Kata dari saya nanti Mbak Umi sama Mbak Hani yang merangkai, tapi dalam tatanan kalimat yang berbeda. Oke, bisa ya? Oke. Baju, pesawat terbang, presiden. Baju, pesawat terbang, presiden. Siapa duluan boleh silakan. Ayo Umi dulu. Pak Presiden Jokowi mengenakan baju daerah ketika melakukan kunjungan kerja, dan dia berangkat ke sana dengan menggunakan pesawat terbang. Boleh. Boleh, tapi nilainya 7. Kurang kreatif ya, Mbak Hani silakan. Baju, pesawat, presiden. Saya tuh orang yang tidak berpikir cepat, jadi kadang-kadang maka nilainya 7 doang nih. Perlu satu semalaman nih bikin kalimat gini. Ayo Hani. Ya, baju putih adalah seragam yang biasa dipakai oleh Pak Presiden kita
Jokowi ketika kunjungan kerja naik pesawat. Tujuh setengah deh. Nah, Nyampe. seperti itu ya. Nah sekarang Hani lempar ke Mbak Umi langsung 3 kata biar Mbak Umi mikir. Kantor, makan, belanja. Setiap hari saya berangkat ke kantor dan ketika di kantor biasanya saya sempatkan diri untuk makan siang. Setelah itu saya pulang dan saya berbelanja di perjalanan saya menuju ke rumah. Yang penting nyambung. Kebanyakan dannya nih. Ayo, sekarang Mbak Umi buat Mbak Hani. Nah, cari yang susah Mbak, biar dimikir aja. Oke. Kucing, komputer, dapur. Kucing, komputer, dapur. Saya paling gak suka kalau ada kucing di kantor, apalagi di samping komputer. Salah, jadi wallpaper komputer. Terus kadang-kadang juga suka nongol di dapur. Kucing Nggak jadi nyambung kayaknya. Iya, kucing jadi wallpaper tapi dia nongol di dapur. Apalagi kalau nongol di dapur, saya gak suka. Oh iya, di komputer aja nggak suka apalagi di Iya, dapur. iya, Saya gak suka, apalagi nongol di dapur. Nanti ikan bisa hilang. Iya, betul. Apakah dari game-game itu seorang psikolog bisa menyimpulkan harapan-harapan atau karakter seseorang? Oke, jadi ketika seorang psikolog menilai seseorang, walaupun mungkin situasinya seperti game gitu ya, itu benar-benar sudah dirancang untuk bisa mengeluarkan atau memberi stimulus agar yang dikeluarkan itu kompetensi tertentu. Gitu. Jadi misalnya yang tadi saya katakan tadi di assessment center kan ada yang namanya role play. Role play itu ada katakanlah misalnya simulasi antara atasan dengan bawahan. Nah, si bawahan ini yang seorang asesor, dia akan memberikan stimulus-stimulus kepada si orang yang berada di situ yang menjadi atasannya dia, agar si atasannya ini mengeluarkan atau mengatakan hal-hal yang terkait dengan kompetensi tertentu. Jadi itu sebuah stimulus. Nah, itu mungkin salah satu contohnya mungkin seperti itu ya. Seperti itu ya. Tapi itu betul-betul sudah dirancang. Sudah dirancang ya. Sebenarnya ini juga bagian dari saya merancang kata-kata sehingga saya bisa menilai karakternya Mbak Umi Kasum dan Hani sebenarnya. Jadi gimana dong Iya, karakter itu sebenarnya bisa-bisanya saya aja. Udah malah mencuri ilmunya. Iya. Baik ya. Saya terchallenge dengan game ini karena ternyata nggak semudah yang dibayangkan dalam merangkai suatu kata yang sebenarnya bisa dihubungkan, tapi karena ada pikiran macam itu jadi malah nggak nyambung gitu. Nah itu kalau dari saya nih sebenarnya itu bisa menyimpulkan bahwa seseorang itu terlalu banyak yang diinginkan, terlalu banyak dibayangkan sehingga merekayasa sesuatu hal yang simpel menjadi complicated gitu Pak. Ya. Padahal itu simpel aja. Misalkan tadi dapur, komputer, dan kucing misalkan ya. Ketika saya sedang bekerja di atas komputer saya ingin minum, maka saya pergi ke dapur. Di dapur ada kucing lewat, misalkan gitu. Ya, satu rangkaian kata yang simpel, tapi karena mikirnya ngejelimet jadi kemana-mana. Gitu. Hal-hal yang seperti itu yang, nah itu biasanya sering diadakan di penyiar. Jadi penyiar dilatih untuk bagaimana dia bisa berkelit dalam menyampaikan suatu pesan, tiba-tiba ada sesuatu hal yang terlintas di pikiran kita, akhirnya disambungin gitu. Itu dalam tata cara berkomunikasi itu yang saya pelajari. Jadi kreativitasnya iya itu betul kreativitas seorang menghadapi penyiar. situasi yang mendadak. Betul hal-hal itu yang ingin disampaikan. Mbak Umi Kasum, terima kasih banget sudah hadir di sini. Senang sekali saya akhirnya bisa mendapatkan ilmu tentang dunia psikolog. Walaupun tadi ada satu hal sebenarnya yang belum kejawab nih, karena saya belum tanyain. Bedanya psikolog dan seorang psikiater. Oh iya, tadi ketinggalan ya. Iya, nah sebelum saya tutup nih Mbak, ini mungkin juga bagian dari closing statement atau apa, terserah ya. Apa sih bedanya seorang psikolog dengan seorang psikiater? Oke. Yang jelas kalau psikolog itu belajarnya adalah ilmu psikologi di Fakultas Psikologi. Sementara kalau psikiater itu belajarnya di Fakultas Kedokteran. Jadi latar belakangnya yang satu psikolog, yang satu kedokteran. Ya. Nah, dokter itu kemudian mengambil spesialisasi lagi kedokteran jiwa dan dia jadi psikiater. Gitu. Jadi ketika dalam melakukan treatment bagi pasien atau klien, psikolog itu
tidak bisa memberikan obat-obatan tertentu. Kalau dokter atau psikiater itu bisa memberikan atau meresepkan obat-obatan untuk membantu pasiennya, mungkin ada yang dia depresi, dia bisa memberi obat-obatan untuk mengatasi depresinya. Sementara kalau psikolog itu tidak menangani hal-hal yang seperti itu. Oke. Tapi seorang psikolog sama seorang psikiater mungkin bekerja bareng terhadap menangani suatu pasien. Sangat mungkin. Ya? Biasanya memang seperti itu juga. Memang tergantung itu, ya? kasus-kasusnya juga sih. Oke. Mbak, langsung kita percepat dengan closing statement, boleh Mbak? Silakan. Closing statementnya apa nih untuk kita semua? Oh iya, gini deh closing statementnya. Apa yang Mbak rasakan ketika ngobrol-ngobrol di Studio Bright? Seneng banget ya saya diundang ke sini, bisa sharing mengenai apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan. Mudah-mudahan hal ini bisa membawa manfaat buat pendengar Bright. Baik. Terima kasih banyak Umi. Sama-sama. Terima kasih banyak. Nanti kalau ada pihak yang mendengarkan siaran ini dan butuh berhubungan dengan Umi Kalsum sebagai konsultan psikolog, bisa loh berhubungan langsung dengan Radio Bright, sehingga nanti kita akan ajak Umi Kalsum ke tempat yang membutuhkan ya Mbak Umi Kalsum ya. Boleh. Atau Mbak Umi Kalsum boleh menyebutkan Instagram atau Facebook atau apa yang bisa dilihat sama teman-teman Brighters di luar. Oke. Mungkin teman-teman kalau mau menghubungi saya bisa di Instagram saya @ummiklsum atau di psikogram yang satu lagi @tara_consulting. Oke. Baik, Mbak Umi Kalsum sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di Studio Bright. Mbak Hani Libri. Terima kasih. Mbak Hani Libri ingin closing di acara ini, silakan. Silakan saya kembalikan ke Mbak. Ini biasa nih, kalau kerjaan begini main kembalian aja. Tapi kalau ada buying harus beliau. Saya udah nggak bisa buying. Oke, Brighters, itulah bincang-bincang saya bersama psikolog Umi Kalsum. Setelah ini kita akan undang banyak tamu lain untuk bincang-bincang di podcast Radio Bright Streaming Jakarta. Jangan kemana-mana, ikuti terus di YouTube channel Bright Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.